Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu pasti akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amin. Amin. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan, Ibu Tri Rustanti SIMM, yang kami hormati pula Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Nursasongko MKOM. Alhamdulillah beliau selalu hadir ya, dan selalu tadi saya disuruh tidak komen ya kostum, tapi tetap komentar ini. Kostumnya yang begitu bagus ya, serasi ya, biru langit, biru udinus. Biru udinus, jadiatan cemerlang, bersih dan sebagainya. Yang kami hormati pula Bapak para guru besar, wakil rektor, dekan, kaprodi, serta pejabat lainnya, serta para jamaah khotmil Quran yang selalu istiqomah dan bersemangat untuk selalu hadir pada acara Khataman Quran online ini. Amin. Sampai putaran ke-97. Puja dan puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul secara online untuk mengikuti Khataman Quran putaran ke-97. Sholawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita akhirat kelak. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan pertama setelah Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Untuk itu kami mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga puasa kita dan semua amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acara pada Khataman kali ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti khataman pembacaan surat pendek dari Ad-Duha sampai Anas, lalu dilanjutkan dengan doa khataman oleh Bapak Profesor Dr. Supriyadi Rustad MSI. Sudah siap, Prof? Berikutnya adalah tausiah. Hari ini spesial tausiah dari Bapak Rektor, Profesor Dr. Insinyur Edi Nursasongko MKOM yang akan memberikan tema keutamaan sholat. Ini adalah selain warisan dari Ramadan ya, Ramadan. Berikutnya adalah ramah tamah nanti yang akan
pimpin oleh Bapak Dr. Andes Abdul Syukur MM. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai khataman Al-Quran ke-97 ini dengan membaca surat Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, pembacaan surat pendek dari Ad-Duha sampai Anas. Kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Berikutnya adalah pembacaan surat Ad-Duha oleh Bapak Heru Agus Santoso. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Edimul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'ahna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka widrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innama al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodatnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi'aka hakimin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yabgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda.
أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Subhanallah walhamdulillah ولا wa la إله إلا ilaha الله illallah والله wallahu أكبر akbar. La hawla illa billahil aliyyil azim. La ilaha لا إله إلا illallah الله والله wallahu أكبر akbar. Walillahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. لا إله إلا الله والله أكبر لله Lillahil hamd. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. La ilaha illallah Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan. Fal muriyati qadhan. Fal mughirati subhan. Fa asarna bihi naqa. Faghasabna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid.
wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza buksira ma fil kubur wa husilama fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. La La ilaha ilaha illallah. Allahu Akbar walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunu jibalu kal ihnil manfus, wa amman taqulat mawazinu, wa huwa fi isatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. La ilaha illallah wallillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. La ilaha illallah akbar walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi kusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malam wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narum wahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amatin mumaddadah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum Jaringannya yang terganggu. Mute. Pak Sridadi di mute. Di mute Pak Sridadi. Ulang Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi talin. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaritim min sittin. Fa'allahum ka'asfin makul. La ilaha illallah Walillahilham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rilah
wasita'i wassoyif waliya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. La ilaha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata labin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. La ilaha illallah walillahil Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas,
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah dibaca semua surat pendek juz 30. Semoga yang kita baca tadi dan juz demi juz yang telah kita baca di rumah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi Amin ya rabbal alamin. semuanya Amin. mendapatkan karunia serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Berikutnya doa khataman yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Supriyadi Rustad MSI. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan doa sesuai dengan permintaan Pak Edi Mul. Semoga doa kita ini didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga Engkau merahmati kami dengan Al-Qur'an yang agung, menjadikan ia sebagai panutan, cahaya, dan petunjuk rahmat. Ya Allah, mohon Engkau mengingatkan andai kami lupa akan ayat Al-Quran, ajarkan daripadanya yang belum kami tahu, dan anugerahkan kepada kami kesempatan untuk membacanya tengah malam dan siang hari. Dan jadikanlah ia hujah yang kuat bagi kami, wahai Tuhan semesta alam. Robbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Robbana waghfir lana junubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abror. Ya Rabb, Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar yang menyeru kepada iman. Berimanlah kalian kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Ya Rabb, mohon diampuni dosa-dosa besar kami, dihapuskan dari kami dosa-dosa kecil kami, dan diwafatkan kami beserta orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, sungguh agung cahayamu, telah menerangi Universitas Dian Nuswantoro, sehingga saat ini kami sudah bisa berkiprah di tingkat nasional. Sekiranya Engkau kabulkan universitas ini maju ke tingkat internasional ya Allah, niscaya kami akan memanfaatkan kemajuan tersebut untuk memperkuat iman, memperdalam ilmu, dan memperbanyak amal. Semoga Engkau mengabulkan komitmen kami mencerdaskan sesama, turut serta mengentaskan umat-Mu dari kebodohan dan kemiskinan. Robbana atina fitunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Supriyadi Ustadz yang telah memimpin doa khataman Quran dengan baik. Berikutnya kita lanjutkan acara yaitu sambutan sekaligus tausiah oleh Bapak Rektor yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Nur Sasongko MKom dengan tema keutamaan sholat tahajud. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para jamaah khataman Al-Quran sekalian, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan semoga Allah juga menerima amal ibadah kita. Amin, dan amin, ya Allah memberi maaf kepada kita semua. Amin. Dan semoga kita semua masih diizinkan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ibu Bapak, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama memasuki khataman Al-Quran putaran ke-97. Satu kebiasaan yang sangat baik bagi Universitas Dianuswantoro. Karena seperti diketahui, dengan adanya acara khataman Al-Quran ini, paling tidak seminggu 2 kali kita membaca juz Al-Quran. Berarti seminggu kita membaca 2 juz Al-Quran. Paling tidak seminggu 2 kali pula kita mendapat tausiah, siraman rohani dari masing-masing pembicara dengan aneka macam gaya, bahasa, maupun isinya. Yang tentu semua akan menambah keimanan dan keislaman kita. Dan seminggu 2 kali pula kita bisa saling bersilaturahim di antara kita. Karena di masa pandemi ini hanya silaturahmi secara daring, secara efektif. Seminggu 2 kali inilah yang paling bisa kita lakukan. Sehingga dengan saling bersilaturahim ini, kita bisa saling bertukar informasi mengenai segala hal. Utamanya tentunya tentang kemajuan-kemajuan bagi Universitas Dianuswantoro. Sehingga dengan demikian, semoga acara khataman Al-Quran yang begitu besar manfaatnya bagi kita semua bisa terus dan terus dilaksanakan, entah sampai kapanpun. Bapak Ibu sekalian, para jamaah khataman Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya mendapat tugas untuk memberikan tausiah pada acara khataman Al-Quran putaran ke-97 ini. Untuk putaran kali ini, saya akan membawakan topik sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan laka asa ayat asoka robuka makoman mahmuda. Quran surat 17 ayat ke-79. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Amin. Bapak Ibu sekalian, para jamaah khataman Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Dalam arti kata, selama bulan Ramadan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendidik dan melatih kita untuk bangun pada sepertiga malam. Setiap malam kita dilatih. Oleh karena itu, kebiasaan bangun malam itu teruskan dan teruskanlah. Kalau semasa bulan Ramadan kita terbiasa bangun pada sepertiga malam,
untuk melakukan sholat sunnah, kemudian disambung dengan sahur, kini bangunlah untuk melakukan sholat tahajud. Banyak yang mengatakan bahwa sholat tahajud itu adalah sholat sunnah. Ya betul, tapi sholat sunnah dengan pahala yang sangat istimewa, sangat luar biasa istimewanya. Siapa yang tidak ingin diangkat derajatnya? Siapa yang tidak ingin diampuni dosa dan kesalahannya? Siapa yang tidak diinginkan, yang tidak menginginkan dikabulkan doa dan permohonannya, serta dimudahkan segala urusannya. Dengan demikian, eman-eman kalau ditinggal hanya karena alasan ngantuk, maka sholat tahajud ditinggal begitu saja. Eman-eman. Bapak, Ibu, jamaah Khataman Al-Quran sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengetahuan saya tentang agama tidaklah sebagus pengetahuan agama dari ibu bapak sekalian, maka di sini saya hanya akan bercerita tentang pengalaman saya dengan tahajud. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini membawa manfaat bagi bapak ibu sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Pengalaman pertama yang saya alami dengan tahajud, adalah pernah saya sampaikan pada acara Khataman Al-Quran beberapa hari yang lalu, beberapa saat yang lalu. Dan hari ini saya ulangi lagi. Pada tahun 1982, selaku pengantin muda, kami hidup di Jakarta. Satu rumah hanya diisi 3 orang. Saya, istri, dan pembantu. Pada saat itu, istri tengah hamil 6 bulan untuk anak pertama. Dan istri pada saat itu mengalami pendarahan. Ada 3 tetes darah di celananya. Sakit, sakit, sakit. Demikian istri saya menangis. Saya segera membawa ke dokter di rumah sakit bersalin yang ada di sekitar rumah. Dan dokter saat itu mengatakan bahwa bayi dalam kandungan akan keluar. Tetapi karena usia kandungan masih 6 bulan, maka sang bayi dipastikan akan meninggal. Kemudian sang dokter memberi suntikan kepada istri saya dan istri saya dibekali obat sambil berpesan, istri saya boleh pulang. Tetapi di rumah harus total bed rest. Segala sesuatu harus dilakukan di tempat tidur. Semuanya harus di tempat tidur, harus dijaga. Tidak boleh stres, tidak boleh ini dan itu. Makan, minum, BAB, BAK, semuanya di tempat tidur. Sang dokter juga berpesan, walaupun sudah diberi obat dan sudah disuntik, tapi kalau sewaktu-waktu terjadi pendarahan lagi, maka jam berapapun harus segera dibawa ke sini. Dan akan saya kuret, artinya sang bayi tidak tertolong lagi. Finish. Baik Pak Dokter, terima kasih. Mohon doa restunya. Ya, kami pamit. Sampai di rumah tentu sepenuh hati saya merawat istri saya di tempat tidur. Tapi pada hari ketiga, jam 2 tengah malam, istri saya terbangun dan nangis-nangis. Sakit, sakit, sakit. Dan ternyata ada 3 tetes darah lagi di celana. Waduh. Jujur, saat itu saya bingung dan bingung. Tengah malam seperti ini, bagaimana cara membawa istri ke rumah sakit? Mosok dibawa naik Vespa. Ya, waktu itu saya hanya punya Vespa. Dan jalan di depan rumah lagi ada perbaikan proyek MHT. Sehingga batu-batu besar ada di mana-mana. Vespa harus didorong 100 meter baru bisa dinaiki. Saat itu tahun 82, taksi meteran belum ada di Jakarta. Jadi masih taksi charteran. Rumah saya di Kebayoran Lama. Jadi kalau harus manggil taksi, saya harus naik Vespa dulu pergi ke Blok M. Tapi kalau saya pergi ke Blok M, manggil taksi, istri saya terus sama siapa? Wong nangisnya kayak gitu. Terus sama siapa? Pembantu ya, cuman bingung sama bingung. Dan yang lebih bingung lagi adalah kalau nanti dikuret
duitnya dari mana? Saya ini waktu itu kan cuma salesman komputer yang belum pernah laku. Sehingga tentu nggak punya duit, nggak ada persiapan. Istri saya ya nangis dan nangis terus. Ya mesti sakit banget gitu. Sakit, saya tambah bingung. Saya karena bingung, saya lari ke kamar mandi. Karena nggak tahan dengar tangisnya. Nggak tahan dengar tangisnya. Selain nggak tahan, juga bingung harus ngelakuin apa. Tapi di kamar mandi, di depan pintu, saya ingat. Katanya tahajud itu baik. Baik, saya coba lepas semua. Baik, saya akan coba. Saya lepas semua baju, saya langsung mandi. Dan tanpa handuan, saya pakai baju lagi sambil gelar sajadah. Waktu itu saya berpikir bahwa mandi lebih baik dari sekedar berwudu. Saya melupakan dinginnya malam, dinginnya air di malam hari jam 2 pagi. Saya terus gebiar-gebiur mandi dan mandi. Istri saya marah-marah sambil nangis. Kok malah ditinggal mandi itu? Ya dia masih menangis, sakit. Saya ya bingung. Tunggu. Saya langsung gelar sajadah dan tahajud 2 rakaat. Itu adalah tahajud saya yang pertama. Sesudah itu saya baca Al-Fatihah 33 kali. Al-Ikhlas 33 kali. Falak 33 dan Nas 33 kali. Kenapa saya baca surat itu? Saya hanya hafal surat itu. Maka itu yang saya baca. Tapi setelah saya baca itu, saya baru sadar bahwa waktu saya gunakan cukup lama. Mungkin lebih dari 30 menit. Bagaimana ini? Bagaimana istri saya? Saya bingung, saya kaget. Wah, ternyata istri saya tidur. Saya nggak berani ganggu tidurnya. Takut terbangun, nanti kalau nangis lagi, saya bingung lagi. Jadi mumpung tidur. Sehingga saya tunggu di sajadah sampai sholat subuh. Dan sekitar jam 6.30, dia terbangun. Seperti nggak terjadi apa-apa. Piye awakmu? Nggak apa-apa? Loh, tenang. Iya. Tenang, iya. Bahkan dia ngomong, silahkan kalau mau ngantor. Saya enggak apa-apa kok. Nanti kalau sakit, ya saya tak cari telepon umum, saya tak telepon. Ya waktu itu belum ada handphone, belum ada apa-apa. Sehingga dia bilang, nanti tak cari telepon umum, telepon. Ya karena istri saya memberi keyakinan itu, ya saya ngantor. Dia bisa nemeni sarapan pagi, bisa ini. Udah kayak enggak ada apa-apa lagi. Kandungan saya tidak pernah. Dan alhamdulillah bayi lahir normal. Berat badan 3,1, panjang 51, dan usia kandungan 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu Pulung Nurtandio Andono sekarang. 10 September 82. 10 September 82. Alhamdulillah. Jadi itu pengalaman tahajud saya yang benar-benar miracle gitu. Ya, miracle still happen because of God. Dan Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, katanya saat saya tahajud, istri saya takjub melihat saya sholat. Ya takjub melihat saya sholat. Kemudian dia merasa bersalah. Kenapa dia membiarkan suaminya berdoa sendiri, sedang dia masih menganut agama lain. Karena itu setelah dia keadaan sehat, dia minta izin kepada saya untuk masuk agama Islam secara penuh. Karena ternyata dia sudah belajar sholat dengan pembantu saya. Sehingga penuh, sehingga dia bisa sholat dan tahajud bersama. Berdoa bersama. Ya tentu ini satu surprise yang sangat luar biasa. Oke, baik. Nanti kalau udah sehat, yuk kita pergi ke Pasar Majestic. Karena rumah saya Kebayoran Lama, tak milih sajadah sendiri, mukena sendiri yang paling bagus. Kira-kira demikian. Itu adalah pengalaman tahajud pertama yang benar-benar sampai sekarang saya nggak bakal lupa. Ibu Bapak sekalian, itu tahun 6. Tahun 86 kami kembali ke Semarang membuka kursus komputer LPK-IMK. Pada saat membuka kursus komputer, satu hal yang paling saya takuti.
Saya tidak punya murid dan ujung-ujungnya nggak bisa bayar gaji. Di Semarang, saya beruntung mempunyai eyang yang selalu membimbing dan mengajari saya tentang segala sesuatu. Kalau kamu ada permintaan khusus atau ada permasalahan khusus, misalnya kekurangan uang untuk membayar gaji, ataupun kekurangan uang untuk membayar angsuran yang sudah jatuh tempo dan lainnya, maka lakukanlah permohonan dengan tahajud. Bangunlah pada sepertiga malam, lakukanlah tahajud. Sesudah itu baca ayat kursi sekali. Al-Fatihah 42 kali, dilanjutkan satu permohonan. Ulangi sampai 7 malam berturut-turut. Jangan sampai putus. Hanya satu permohonan, jangan ditambah lagi. Kalau mau doa untuk orang tua yang sudah meninggal, mau doa untuk pengampunan, mohon ampun, dan sebar di 5 waktu. Khusus 7 malam ini adalah doa yang kamu prioritaskan. Demikian yang saya mengatakan. Dan kemudian mengatakan lagi, jangan sampai terputus 7 hari. Kalau sampai terputus, artinya permohonan kamu lama dikabulkan. Selain itu, kamu juga harus ingat bahwa awakmu kuwi nyuwun kanthi cara kang becik. Nyuwun kanggo barang kang becik. Nyuwun karo zat kang maha becik. Jadi saya diingat, awakmu kudu eling. Menawa awakmu iku nyuwun kanthi cara kang becik, yaiku cara kang diajari dening Gusti. Nyuwun kanggo barang kang becik. Nyuwun kanggo iso bayar gaji, karena gaji itu kan untuk karyawan. Karyawan itu adalah umatnya. Nyuwun karo zat kang maha becik. Amarga iku percaya penyuwunanmu mesti dikabul. Ojo sampai pedot. Nah, itu memberi semangat sampai begitu. Ya, karena sudah yakin dengan keampuhan sholat tahajud, maka saya dan istri saya merasa eman-eman kalau sampai nggak bangun di tengah malam. Alhamdulillah, sejak 86 sampai sekarang, pembayaran gaji, THR, dan aneka macam bonus selalu lancar dan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, asal diketahui saja, untuk gaji tetap di Udinus saat ini mencapai 3,5 miliar per bulan. Dan gaji tidak tetap sekitar 1 miliar per bulan. Gaji tidak tetap itu termasuk honor, kemudian EWMP, lembur, ya luar-luar, dosen luar, dan sebagainya. Ya. Beban ini menjadi 2 kali lipat dengan adanya hari raya dan tahun baru. Alhamdulillah, pembayaran gaji, THR, aneka macam bonus lancar dan lancar. Ini satu hal yang kita rasakan bersama. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita selaku orang tua saat masih hidup adalah mendoakan pasangan kita, suami atau istri, serta anak cucu agar mereka bisa panjang umur, sehat lahir batin, bahagia, sejahtera, rukun, dan masuk surga. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada, sudah meninggal, maka kewajiban anaklah yang mendoakan orang tua. Jadi mumpung masih hidup, doakan anak. Nanti kalau kita sudah nggak ada, anak gantian mendoakan kita. Awalnya tiap malam kami berdoa sholat tahajud untuk mendoakan anak-anak kami. Tapi karena mereka sekarang sudah berumah tangga dan sudah mempunyai anak, maka anak cucu semuanya kita doakan bersama. Ya Allah, semoga anak cucu kami beserta seluruh keturunannya, utamanya Pulung Nurtantio Andono, Laksi Putri Arlinita, Tara Arnisa Nurmadina, Trada Ariski Nurmeka, Tama Arkara Nurmeka, Rindang Nurtantio Suasono, Tiak Dwi Rahmanti, Gasi Al-Hafiz Nurmeka, Davisen Al-Hanif Nur Sasongko, Azhara Fatimah Nurtantio, Retnawati Nurtanti Asar, Wisnu Buwono, Anisya Cleo Nurbuwono, Muhammad Umar Nurbuwono, Rinowati Nurtanti Astari, Guru Fajar Sidik, Sanas Amanda Nur Sidik, Ibrahim Andana Nur Sidik,
dan Uwais An-Nursi semua diparingaken saged gesang kanthi nyekapi. Jadi anak cucu kita sebut satu demi satu sambil nginget-nginget, dan alhamdulillah 11 cucu anak apal semua supaya ngelatih nggak pikun gitu. Ya Allah, semoga semua diparangaken saged gesang kanthi nyekapi. Sekap sandang pangan papan, sekap iman Islam iksan dunia akhirat. Paduka angkat derajatipun wonten dunia akhirat. Paduka paringi kemuliaan, kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan, kerukunan, kepinteran, kesuksesan, keberhasilan, kesabaran, ketabahan, ketakwaan, keimanan, keislaman. Kejawi menika saged tansah emut lan mituhu dumateng ngarsa paduka. Ya Allah, mugi saged pulung tuwin dita diparengaken saged momong tara terhadap tama, paling boten ngantos tara terhadap tama ugi nggadahi momongan piyambak-piyambak sarta sami ngadeg saged sami ngadeg kanthi jejeg. Ya Allah, mugi saged rindang tuwin tiak diparengaken saged momong gasi davi asara. Paling boten ngantos gasi davi asara ugi nggadahi momongan piyambak-piyambak sarta saged sami ngadeg kanthi jejeg. Ya Allah, mugi saged Retnawati tuwin Wisnubuwana diparengaken saged momong Anisa tuwin Umar. Paling boten ngantos Anisa tuwin Umar ugi nggadahi momongan piyambak-piyambak serta saged ngadeg kanthi jejeg. Ya Allah, mugi saged Rinawati tuwin Guru Fajar Sidik diparengaken saged momong Sanas Ibrahim tuwin Uwais. Paling boten ngantos Sanas Ibrahim Uwais ugi nggadahi momongan piyambak-piyambak sarta saged sami ngadeg kanthi jejeg. Maaf ya, pakai bahasa Jawa, saya nggak bisa bahasa Arab dan takut salah. Selain itu, saya merasa dengan bahasa Jawa berdoa tengah malam itu rasanya luwih nyes gitu. Karena kata demi kata itu ngerti artinya gitu. Merasa lebih nyes, jadi kayak curhat gitu. Ibu bapak sekalian, para jamaah khataman Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya menikah di usia 26 tahun dan Bu Edi pada usia 24 tahun, maka kami mempunyai pandangan sendiri tentang pernikahan pada anak-anak kami. Pada usia tersebut, pada saat anak dia lulus sarjana, kami menganggap anak-anak sudah saatnya menikah. Kalau anak saya merasa belum siap atau belum mempunyai pacar atau mempunyai alasan lain, maka kami menganggap bahwa anak kami tersebut membutuhkan adanya pertolongan dari orang tua, membutuhkan adanya bantuan dari orang tua, dan secara otomatis tahajud akan bertindak. Saya dan Bu Edi akan dengan senang hati rutin gelar sajadah, sholat tahajud saben malam, agar anak saya yang bernama titik-titik-titik didekatkan dengan jodoh sejatinya. Kalau Bu Edi, doanya biasanya ditambah. Mohon diberi mantu anak yang rumahnya Semarang. Dan kalau bisa orang tuanya sudah saya kenal. Loh, ini doa. Karena Bu Edi doa, pokoknya nyuwun sama Gusti Allah. Ya, monggo. Karena Bu Edi itu punya teman, anaknya satu. Ternyata anaknya satu itu dipek orang Norwegia. Ya kan? Si kita Dudu teman si Dewi. Oh iya, Dewi. Anaknya cuma satu. Diajak orang Norwegia. Jadi kalau pengen ketemu cucu, ming dadah-dadah tok dari aduh. Nah itu Dewi teman ya, saya SMP. Itu menjadi pelajaran. Jadi mohon diberi mantu kalau bisa anak Semarang dan orang tuanya sudah saya kenal. Jadi ibu bapak jangan heran kalau ini semuanya ya orang Semarang semua, sehingga Lebaran nggak mudik ya nggak apa-apa. Nggak punya desa. Nggak punya desa, semua orang Semarang semua. Nah dalam hal ini
Kami tidak punya hitung-hitungan lagi. 7 malam belum ada tanda-tanda, ya terus sampai berapa bulan pun akan terus kami lakukan. Alhamdulillah hasilnya ibu bapak bisa meresani sendiri. Kini kami memiliki anak 4, menantu 4, dan cucu 11. Alhamdulillah, rukun-rukun. Ya saben malam ditancep didongake kayak gitu. Ibu bapak, para jamaah khataman Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada satu cerita. Satu saat kawan saya seorang dokter kandungan yang terkenal di kota Semarang. Tiba-tiba datang ke Kamus Udinus dengan wajah yang sangat jelek. Kusut, loyo, dan kelihatan sangat bingung. Dia datang naik taksi. Saya sudah heran. Dia dokter terkenal, punya mobil, kok sampai naik taksi. Katanya enggak sanggup nyupir. Aku ditulungi Pak. Demikian dia membuka percakapan dengan suara bergetar. Kenapa? Saya bilang. Aku barusan ketemu kawanku sesama dokter di Karyadi. Dan saya dimarahi habis-habisan. Apa kamu nggak bisa didik putri kamu toh? Dia itu pacaran sama orang Batak dan beragama Kristen dan sudah 3 tahun. Pak, saya seperti ditampar. Saya bingung, nggak bisa jawab. Badan saya lemes, kayak nggak punya tulang. Makanya saya ke sini minta ditulungi, Pak. Piye njaluk tulung koyo ngene. Emangnya dukun apa piye sampeyan batin gitu. Saya, Pak Dokter, yang bisa membolak-balik hati itu hanya Allah. Kamu minta tolong saja sama dia. Ini yang biasa kami lakukan kalau minta mantu itu ya hanya tahajud. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau punya putra, ini agak nyimbang dikit, kalau punya putra atau putri sudah lulus sarjana, belum berumah tangga, ditahajudi, itu kan cepat untuk jodoh. Resep ini bisa dicoba kira-kira. Berdua, nah, enggak boleh bapak itu atau ibu itu berdua, duet gitu. Nanti cepat. Nah, saya mengatakan yang biasa kami lakukan adalah sholat dan itu andalan kami sekeluarga. Kamu sama istri kamu tahajud setiap malam. Berapa rakaat dan berapa malam itu sekuat kamu dan seikhlas kamu. Yang penting tahajud bareng istri. Itu anak kalian berdua. Ya kalian berdua yang melakukannya. Konsepnya pacaran dengan Batak yang beragama Kristen harus diputus dan diganti yang baru dan yang baik. Doanya sederhana, ngarang sendiri nggak apa-apa, tapi intinya itu. Ya Allah, dekatkan putri kami bernama ini dengan jodoh sejatinya. Wis cekak awase angkat tahajud. Berapa yang terbaik menurut Allah. Jodoh sejatinya yang terbaik menurut Allah. Nah, sekitar 2 minggu kemudian ada kongres kedokteran di Makassar. Pak dokter ini berangkat bersama putrinya, karena putrinya juga mahasiswa kedokteran semester akhir. Di Makassar ketemu sama dokter Gorontalo, sama dokter dari Gorontalo yang masih bujangan. Mereka kemudian kenalan dan yang luar biasa 3 bulan kemudian dilamar sang putri tersebut. Lupa dengan Batak yang beragama Kristen. Dokter Gorontalo tersebut kini melanjutkan studinya, mengambil spesialis kebidanan di Universitas Diponegoro. Dan mereka kini dikaruniai seorang putri yang ganteng dan lucu. Oh iya, sebelum itu kan kita berusaha ikut bantu tahajud untuk putrinya itu. Kemudian Pak Edi mimpi, waktu pas tahajud mimpi, tunggu sedilo engkas ketemu jodohnya gitu. Terus saya bilang, iki mengko anu lho, iki cepat tuh. Masuk toh Mbak, iya Pak Edi kok ngimpi ngono, iki sedilo engkas ketemu jodohnya ya. Alhamdulillah bener. Ya percaya atau tidak, memang kami mengalami semuanya itu Bapak Ibu. Ya, pelajaran buat ibu bapak yang pengen punya mantu, pengen ini. Jadi putra-putri jenengan itu enggak kewetu, tapi sebetulnya dia perlu bantuan. Ya wis, enggak usah rame-rame gelar tahajud wis cara kuno.
Cara kuno gelar sajadah, sholat malam Bapak Ibu. Ya Allah, semoga putra kami yang bernama ini didekatkan dengan jodoh sejatinya. Sesuk malam meneh, sesuk malam. Wis nggak usah hitungan wong anak-anak dhewe. Sampai 4 bulan, 3 bulan, ya serak apa-apa, terus. Insyaallah, kira-kira gitu. Kira-kira demikian Ibu Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang nggak ngerti bahasa Jawa, minta maaf. Pak Ucok, nanti silakan hubungi Pak Syukur, minta diterjemahin. Karena saya lebih nyes itu bahasa Jawa. Kira-kira ngerti kok Pak Rektor. Ya, alhamdulillah. Saya akan praktekkan mulai malam ini Pak Rektor. Saya masih punya 2 putri, satu di London, satu di Amerika. Ya Allah, pengen sekali punya mantu yang jodoh sejati tadi Pak Rektor. Iya. Doa. Dan ini malam ini benar-benar satu inspirasi buat saya Pak Rektor gitu. Ya, Walaupun saya sudah berdoa, tapi yang tadi itu cukup satu aja dulu. Ini mungkin mintanya kebanyakan ini Pak Rektor. Ya, satu-satu Prof, satu-satu. Ya. Jodoh terbaik menurut Allah. Dan dekatkan jodoh sejatinya, jodoh terbaik menurut Allah. Doa yang lain disebar di 5 waktu. Ini yang doa prioritas dulu. Ya. Hanya satu enggak. Insya Allah, insya Allah. Saya dulu diajari gitu. Ya, diajari gitu ya. Saya tapi luar kok ya manjur kira-kira gitu. Jadi ya mudah-mudahan manfaat buat Ibu Bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Rektor sudah sampaikan tausiahnya yang adem, maknyes ya ke dalam hati kita semuanya, karena betul-betul disampaikan dengan pengalaman-pengalaman beliau yang begitu religius ya, begitu masuk ke dalam hati kita semua. Semoga apa yang disampaikan Bapak Rektor dan Ibu kita semua bisa mengikuti apa-apa yang amin tadi ya Allah. Kita bisa tahajud, kita bisa memohonkan kepada anak-anak kita mungkin ya yang kepingin masuk perguruan tinggi atau pengen punya jodoh atau punya pekerjaan atau apa bisa dimintakan dalam tahajud itu. Semoga kita bisa mengamalkan seperti apa tadi yang disampaikan. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Ya, pengalaman saya nggak ada yang nggak tembus, Pak. Pengalamannya nggak ada yang nggak tembus, Pak. Jih, betul. Pengalamannya tembus semua itu tadi. Jih, kami persilahkan Bapak Dr. Andes Abdul Syukur MM untuk ramah tamah bisa mengulas lebih jauh ya. Kami persilahkan, monggo Bapak. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Timul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling cocok buat tausiah Bapak Ibu itu, Masya Allah, Allahu Akbar gitu ya. Jadi sekian waktu Pak Rektor menyampaikan bahwa tausiahnya tentang ini gitu ya. Saya menyampaikan cocok karena tausiah itu yang baik ini adalah yang sifatnya storytelling gitu ya. Bahkan Prof. Iping almarhum itu kalau ngajari saya juga dosen itu kalau ngajar adalah mengajarkan sesuatu yang pernah dilakukan. Saya pernah dengar ceramahnya Pak Hermawan Kertajaya ahli marketing itu juga mengatakan jadi dosen itu sebaiknya storytelling itu menyampaikan sesuatu yang dijalani sehingga ruhnya itu ada gitu ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Bapak Ibu begitu urut gitu ya, begitu urut gitu ya, begitu istiqomah dari tahun 92
Dan setahu saya memang Bapak Ibu ini bahkan Dari 82 Pak Abdul. dari 82 ya. Dari tahun 82 saya juga sering sekamar sama Mas Pulung kalau pergi gitu ya. Nyontoh anaknya nurun gitu kan, sebuah yang sangat istimewa. Di depan saya banyak pelajaran, tapi kadang kita itu untuk istiqomah itu begitu sulit. Begitu urut, mengalir begitu ya, mengalir luar biasa, tidak ada yang terulang gitu. Begitu urut Bapak Ibu, khususnya dalam doa, ya saya juga pernah dengar diajari yang urut berdoa, istimewa Bapak Ibu menyebut anak, mantu, cucu, Pak Rektor itu enggak salah gitu, tapi kalau nyebut yang lain mungkin salah, tapi nyebut ini enggak salah, ini memang sungguh-sungguh berarti memang betul-betul dari hati itu. Ya, dari ustadz-ustadz sebelumnya ini saya juga mengutip ini ya, mengulang hadis Rasulullah itu yang Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah gitu ya. Artinya sebaik-baik dari kalian itu umat Rasulullah itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan menyampaikannya atau mengajarkannya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini termasuk yang dihadiskan Rasulullah ini sebagai sebaik-baik umat Rasulullah, karena belajar juga mengajar. Bapak Ibu, jadi untuk berikutnya monggo, jadi tidak lengkap ya sebetulnya tadi Pak Rektor menyampaikan bahwa harus berdua begitu kan, harus berdua gitu. Kalau istri saya tahajud kok pas saya ini mesti sedang malas Ibu gitu kan. Jadi istri saya sendirian ya, berdua sesekali, tapi banyak istri saya sendirian, saya banyak ngantuknya gitu. Nah, istri saya ya sudah bangunkan gitu ya, kadang bangun tapi ngantuk gitu. Nah, mohon Ibu ini ya, Ibu dulu sebelum yang lain gini kan, karena memang harusnya sejudu, sepasang gini ya. Apa Bapak itu enggak pernah ngantuk toh Ibu gitu? Apa Bapak itu enggak pernah malas gitu kok sejak 82 itu 82 itu sampai sekarang itu. Bahkan nanti kalau Bapak tausiah mesti tausiah sholat duha ini kan juga sama ini kan, begitu istiqomahnya luar biasa gitu ya. Ada kesempatan sedikit waktu sholat duha, mungkin nanti the next tausiah gitu ya tentang sholat duha. Jadi monggo Ibu, waktunya kagem Ibu untuk ya supaya kita tidak pernah ngantuk. Ini kalau pasangan ini bisa ya saling tahu. Terima kasih waktunya Pak Abdul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, warga Universitas Yanswantoro. Dalam hal ini tadi Pak Abdul nanya apa nggak pernah ngantuk. Insya Allah Pak, kalau dengan niat tulus dan keinginan yang besar, karena waktu itu kita benar, sekarang pun ya alhamdulillah nggak kepepet ya. Kalau dulu kan memang kepepet keadaan yang serba kekurangan, sehingga kita tuh niat untuk berjuang tuh betul-betul hanya bisa berjuang lewat doa, lewat tahajud. Ya sudah, ya istilahnya kita nyun sewu kan enggak ke orang pinter, ke dukun nganggu duit, apa kan enggak. Kita sendiri langsung. Ya udah kita hanya modalnya hanya bangun malam dan hadiahnya itu insya Allah lebih besar. Maka saya dan Pak Edu itu saling, kalau saya pas lagi males ya saya dibangunin, pernah dicipratin air saya. Ciprat, aku kira enak Pak, ciprat ayo bangun. Bener pernah. Kemudian Pak itu juga pernah, kalau pas lagi itu juga saya bangunin, ya yuk janjimu bangun Pak itu titik apa pernah itu sampai pimpinanku kok koyok ngono, ayo jadi ini ya sebagai imam harus ini, aku sudah siap ya, kita komitmen berdua. Kalau dulu waktu saya masih dapat bulanan menstruasi, saya mesti
aku angkat tangan, kok seminggu ini aku bar karena terhalang. Tahajud biasa dulu. Kalau tahajud yang khusus untuk sesuatu, itu kan harus 7 hari berturut-turut. Ya itu punya keyakinan sendiri-sendiri sih, monggo. Mau itulah langsung atau 7 hari berhenti, nanti ganti permohonan lain, monggo. Tapi kalau saya dengan Pak Edi kebetulan dari dulu punya keyakinan seperti itu, 7 hari berturut-turut. Ya kalau yang khusus itu khusus Pak, saya setelah selesai menstruasi baru bisa lanjut. Takutnya, oh ini nanti kalau ibu-ibu kan banyak halangannya. Kalau bapak-bapak kan bisa lanjut terus. Kemudian kita, ya itu tadi dengan niat, dengan keyakinan, dengan modal kalau kita itu pasti insya Allah dapat kemurahan, diangkat derajatnya, kemudahan, kemurahan, pasti dikabulkan doanya. Insya Allah sampai sekarang pun ya insya Allah saya itu ya banyak titipan doa teman-teman. Bu Edi aku titip ini, Bu Edi insya Allah saya kerjakan, saya doakan. Ya alhamdulillah dikabari, Bu wis Bu iki Bu anakku wis hamil, doake ya sampai lahir selamat. Insya Allah saya kalau dititip doa itu kan selalu dari dulu kalau waktu umroh tuh banyak titipan saya catetin kecil-kecil itu saya bacain. Kemudian kan sekarang udah WhatsApp, udah saya bacain gitu. Jadi ya merasa bisa membantu doa dengan sesama itu kan lega rasanya. Dan itu juga akan kembali ke kita kok kalau kita saling membantu. Ya kalau Pak Edi memang rasanya kayaknya enggak, di luar negeri pun dimanapun pasti tahajud. Hawa dingin di Australia, di Paris waktu itu capeknya kayak ngapa tetap bisa bangun tahajud. Udah kayak apa ya? Kayak ketagihan, kayak komitmen karena sudah merasa bersyukur. Artinya kita itu bersyukur sama Allah, maka kita dengan tahajud itu wujud syukur kami. Karena berapa banyak kesulitan setelah kita tahajud. Waktu itu Ami itu belum ada muridnya, sedikit jam 2 malam. Saya dan Pak Edi nyupir mobil berdua tahajud 7 hari di gedung A. Gedung B ya. Di gedung B itu sampai hafal satpamnya. Jam 2 malam-malam berangkat Pasar Karangi udah pada buka di jalan pinggir-pinggir. Anak-anak tidur dulu biar nggak hati-hati kalau buka pintu jeglek gitu. Ya itu apa ya? Kita harus berjuang memang waktu itu. Tanggung jawab juga harus berjuang dan merasa setiap permohonan alhamdulillah dikabulkan. Permohonan apa? Alhamdulillah dikabulkan. Ya enggak ria, enggak ini pamer ya, artinya memang seperti itu. Jadi ya apapun ya kita pasti andalannya dengan sholat tahajud. Kalau memang pagi kita masih sholat duha. Anak-anak itu pulung itu sejak SMA sudah sholat duha. Kalau pas istirahat sekolah itu dia pasti sholat duha. Sholat duha. Kemudian anak-anak semua juga. Ya alhamdulillah lah. Kemarin cucu-cucu yang masih kecil-kecil sudah 30 hari itu puasanya nutup semua. Cucu-cucu itu. Sama anaknya Rindang yang kecil, sama anaknya Rino yang kecil, sama anaknya Retno yang kecil. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD si Tama itu sudah 30 hari, anaknya pulung semua. Anaknya Rino 2 itu juga yang tutup, anaknya Retno juga, anaknya Rindang juga. Alhamdulillah. Biasa. Kalau tidur di rumah saya itu kan satu kamar, cucu-cucu. Kalau dibangunin ya langsung bangun kok. Subuhan tahajud itu pada bangun. Nanti saya potret, saya kirimkan ke papa mamahnya, "Ki lho bocahmu ning kene teratur banget. Bisa ini ya." Ya alhamdulillah mungkin kebiasaan dari kecil, kebiasaan kita itu apa ya, tentang agama religius, jadi ya tertanam mereka. Itu Pak Abdul. Jadi pokoknya kita insya Allah enggak boleh apa ngantuk. Maneman, Mbak. Maneman. Karena tahu hadiahnya lebih besar. Besar banget insya Allah. Ya sampai Udinusnya dari kecil, dari Imka, dari Ami, dari Stimi, sampai sekarang juga tidak lepas dari peran
Bapak Ibu sekalian semuanya, itu pasti saya dan Pak Edi berdua tangannya cuma 4, kan enggak mungkin. Peran penjenengan semuanya itu pasti dah, ditambah dengan doa tahajud, sholat duha juga. Sholat tahajud dan doa, insya Allah Pak Abdul, insya Allah. Monggo gitu aja. Saya senyum-senyum berarti nanti saya titik-titik kalau ngantuk mesti. Iya loh, bener udah komitmen Pak Edi ya. Kadang saya dijewer lah, ya tangi. Ya. Kamu pengen dapat hadiah enggak? Ya. Kamu pengen dapat hadiah enggak? Pengen. Bapak Ibu semua, kita bisa melihat ketika Udinus menjadi seperti ini, ternyata perjuangan Bapak Ibu ini tidak berhenti gitu ya. Bagaimana malam hari jam 2 beliau ke mana? Kampus. Kampus gitu ya. Sampai sekarang ini bentuk kesyukuran, tahajudnya sudah dalam bentuk kesyukuran. Syukur, iya bersyukur ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa ketika Bapak Ibu bersyukur maka akan ditambahi kenikmatannya. Ya. Insya Allah menjadi lebih banyak, Udinusnya menjadi lebih besar semuanya. Amin. Jadi Bapak Ibu karena waktunya memang free ya, karena mungkin tidak, saya minta mungkin sedikit lebih dari 9:30 ini kebetulan narasumbernya ini istimewa begitu. Monggo Bapak Ibu, saya nggak sebut tapi ada yang mau bertanya atau tadi Prof. Pucok sudah mau nambahi lagi boleh. Monggo Prof. Pucok dulu kalau mau nambahi silahkan. Tadi kalau kurang. Monggo Prof. Pucok. Saya apa nih, speechless ini, nggak bisa ngomong nih Pak Abdul ya. Jadi sudah ya mungkin itu tadi ya. Saya tetap yakin Allah itu tidak pernah mengecewakan hambanya ya. Kalaupun belum dikabulkan doa kita itu memang pasti selalu ada hal-hal yang baik di balik itu semua. Intinya kita nggak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran yang menarik sekali malam ini, mungkin juga kayak kita sesama manusia ini, kalau ada yang minta tolongnya tuh banyak, pusing kita gitu. jadi Pak Rektor tadi mengajarkan, ya kita fokus saja pas waktu di tahajud itu minta 1, 2 gitu, ya nggak banyak gitu. Ini kadang-kadang memang kita minta terlalu banyak, malaikat juga mungkin saja malaikat lapornya itu tuh ya ada bits yang ketinggalan gitu. Atau malah ini orang kok mintanya macam-macam ini. Ya, kecepatannya kan luar biasa lapor kepada Allah begitu, udah balik lagi ke kita. Jadi itu tadi yang diajarkan oleh Pak Rektor, apalagi pengalaman contoh tentang keluarga ya. Insya Allah juga saya ini udah cukup banyak cobaan mengenai keluarga ini, dan ini saya punya putri 2 yang jauh-jauh lagi gitu ya Allah. Ini di satu sisi sekolahnya pada lancar, di sekolah yang bagus-bagus, tapi sisi lain ini jodohnya nih ngiri-ngiri sedap juga ini. Jadi saya juga tadi mungkin belajar dari Bu Rektor itu, kalau bisa saya tambahkan nanti kalau dapat jodoh sejatinya tuh orang Indonesia yang seiman dan tinggalnya di Jawa lah gitu, di Jabodetabek kalau bisa. Ya kalau permohonan kan enggak apa-apa, Prof. Ya. Yang penting kan fokus di situ begitu. Ini saya kira. Karena selama ini juga dengan harap-harap cemas, kan kita berdoa tuh katanya dengan harap-harap cemas. Itu saya pengalaman pribadi saya lebih banyak untuk diri saya, dan insya Allah alhamdulillah berhasil. Kalau saya ujian, saya berharap cemas untuk lulus, alhamdulillah saya lulus. Saya berharap cemas diterima di sekolah yang bagus, alhamdulillah lulus dan diterima begitu. Nah, tapi yang satu ini nih kok nggak saya praktekkan itu untuk anak saya gitu. Nah, ini mungkin suatu pelajaran yang luar biasa malam ini Pak Rektor, Bu Rektor. Terima kasih sekali, alhamdulillah ya. Insya Allah
yang baik-baik ini akan kita praktekkan ya, karena ini merupakan suatu pengetahuan yang nggak ternilai harganya. Mungkin itu Pak Abdul. Ya. Prof. Ucok. Ini satu lagi, saya kemarin ngerasani Bapak Ibu sama Prof. Pri di ruangannya, kalau Bapak Ibu ini memang sosok yang istimewa gitu ya. Prof. Pri, silahkan, ini istimewanya apa, ini salah satunya atau seperti apa ini? Monggo Bapak. Ini istimewa sekali. Nah, itu. Karena ini pengalaman spiritual langsung ya. Dan ya sudah terbukti gitu ya. Sudah dicoba, konsistensi, ini menggambarkan konsistensi. Lalu yang fokus tadi, ya benar ya, nasihatnya Eyang tadi, harus fokus, minta fokus itu, maksudnya kalau kita usul hibah itu ya mintanya jangan macam-macam, ya sesuai dengan gap analisisnya lah kira-kira gitu. Setuju, Prof. Ya. Ini yang membuat budgetnya ketinggian ini harus tahu nih. Ya, dan saya sendiri di keluarga kami juga masih ada satu yang belum ini menikah, tapi dengar-dengar ya, alhamdulillah sudah ada ini ya, ada tanda-tanda, tapi saya belum berani ngomong banyak, tapi sudah ada inilah tanda-tandanya sudah ada. Tadi malam mengikuti Pak Edi saya juga bangun jam 3 tahajud juga. Cuma ya mungkin konsistensinya ya masih belum sehebat Pak Edi dan Bu Edi lah. Kami masih ya kadang-kadang kalau lagi males, sebenarnya bukan ngantuk sih, males aja mungkin ya. Males aja itu. Tapi kalau lagi niat itu ya niatnya ya kusuk banget gitu menurut saya. Tapi kalau kadang-kadang lupa atau males ya. Kalau males ingat hadiahnya, Prof. Kalau lagi males ingat, wah dapat hadiah banyak, dapat hadiah ini pasti. Konsistensinya luar biasa. Matur nuwun Pak Abdul. Jadi memang istiqomahnya ini yang banyak-banyak sedikit tapi istiqomah. Nah, yang lebih bagus itu kalau banyak istiqomah. Ini ada yang raise hand ini Mbak Cinantia, Mbak Cinan ini. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Cinan. Tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya sangat tertarik sekali karena salah satu dosen Udinus juga sering banget mengajar. Kalau di mute nggak dengar. Ya Bapak, maaf tadi dipencet sama anak saya. Jadi memang ini ya ada juga salah satu dosen Udinus yang bisa memotivasi kita semua, mungkin Bu Erna salah satunya. Saya juga merasakan kemudahan dari sholat tahajud itu sendiri karena saya sendiri juga anak perantau. Mungkin karena saya masuk di Udinus dan berada di kalangan Muslim yang keluarga Muslim yang sangat baik, terutama dalam beribadah, dan ketemu dengan Bu Erna yang sangat keibuan sekali. Jadi saya dapat sosok ibu juga, kebetulan memang sudah tidak memiliki ibu, jadi beliau yang selalu mengingatkan saya untuk jangan lepas untuk sholat malam, karena anak perantau jadi merasa lebih nyaman dalam melaksanakan apapun, mengambil keputusan apapun secara pribadi. Itu aja sih Pak. Mungkin pertanyaannya ini kali ya Pak, konsistensinya bagi anak perantau itu gimana? Karena memang kadang saya juga lelah sendiri dengan keseharian ibu rumah tangga, juga dengan kantor juga seperti itu. Itu aja. Ya tadi Ibu tadi menyampaikan bahwa modalnya cuma bangun gitu ya.
Jadilah musuhnya cuma ngantuk aja, tapi sederhana ya yang Bapak Ibu sampaikan ya. Modalnya cuma bangun, lawannya cuma ngantuk aja, tapi dapatnya itu luar biasa. Tapi kok menjalaninya itu susah ini. Nah ini satu lagi sekalian nanti baru Ibu Bapak yang ini. Tadi udah disebut-sebut ini yang Ibu tahajud ini gitu. Bu Erna mana ya Bu Erna ya? Bu Ya Erna. Pak. Selamat malam Pak. Malam. Bu Erna itu apa enggak lelah share tahajud tiap hari? Ya Alhamdulillah berkat saran dari Ibu, saran dari Bapak, saya bisa mengikuti. Pertama, saya pada tahun pengalaman ini ya Pak, Ya. tahun 2004, saya itu waktu anak saya mau masuk TNI AU, saya merasa bahwa anak saya itu cuma satu, terus waktu umur 6 bulan sudah ditinggal ayahnya, sudah meninggal, kok malah mau masuk AU, pikiran saya sudah macam-macam pikirannya, kok di AU, mbok jangan di AU tole gitu. Kalau kepengennya di situ. Terus saya mulai dari tahun 2004 itu mulai saran-saran dari Bapak, saran-saran dari Ibu, Bapak Rektor sama Bu Rektor itu saya jalankan. Pokoknya asal ada kesulitan apapun, kembalikan sama Allah, pasrahkan sama Allah. Terus saya mulai memohon kalau memang itu pilihan untuk anak saya, yang terbaik untuk anak saya, ridhoilah ya Allah, semoga ini adalah yang terbaik gitu. Kemudian untuk seterusnya itu saya itu merasa enggak punya teman, saya mencoba-coba tak hubungi teman-temanku siapa ya nanti yang membalas, berarti temanku yang membalas itu juga dia tahajud gitu. Jadi saya mempunyai teman banyak, sampai sekarang itu sudah 100-an lebih teman saya yang biasanya duluan siapa yang membangunkan gitu, kesepakatannya begitu. Jadi kalau saya belum bangun, dibangunin sama kelompok-kelompok saya yang tahajud itu. Jadi saya merasa bahwa ini adalah petunjuk dari Allah bahwa ini pilihan anak saya adalah yang terbaik gitu. Untuk selanjutnya, kalau Bapak sama Ibu bisa selalu berdua, selalu bareng. Nah, saya kan tidak bisa selalu bareng, wong saya aja di Semarang, waktu itu suami saya di Klaten. Jadi saya hanya sendiri memohon sama Allah sebisa-bisanya. Kemudian hambatannya itu banyak. Pada waktu anak saya sudah lulus, itu minta didoakan. Ma, aku doakan ben aku iso dadi ajudan kasau. Ajudan kasau ki ora gampang, ajudan kasau itu susah. Saingannya 150 orang sing diambil ming 2 kok kamu suruh minta-mintakan. Terus saya mintakan, ya Allah, permintaan anak saya seperti itu kalau memang memang itu adalah untuk anak saya, ya memang rezekinya anak saya mesti dikabulkan sama Allah. Lalu Allah mengabulkan bahwa dari 150 itu 2 orang yang terpilih, salah satunya adalah anak saya. Alhamdulillah saya syukuri dari waktu ke waktu kok dikabulkan terus. Kemudian untuk berikutnya pada waktu anak saya jadi ADC Kaso itu punya pacar, sudah tunangan, putus Pak. Nah dari situ saya betul-betul fokus untuk untuk memohonkan bahwa yang terbaik itu sebenarnya seperti apa. Anak saya punya pacar lagi, yang sana putus sama pacarnya yang dulu. Sampai ibunya sana itu ibaratnya pasrah dengan saya, itu putranya itu gimana kok sampai seperti ini. Lah saya tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya pasrah sama Gusti Allah.
Lah pada waktu saya kebingungan seperti itu, Pak Kasyaunya pada waktu itu Bapak Imam Sufaat, itu saya diberi hadiah umrah, suruh memohon di Mekah sama di Madinah, suruh berdoa, nek misalnya itu jodohnya ya biar kembali, kalau tidak jodoh ya biar mana jodoh yang diberikan jodoh sejatinya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Akhirnya dari keluarganya yang pacarnya yang putus itu menerima ya wes memang nek dudu jodone ora apa-apa. Akhirnya anak saya sama pacarnya yang sekarang jadi istrinya itu. Lah pada waktu mau menikah ada ujian lagi untuk saya. Anak saya ditugaskan di Libanon 1,5 tahun, pacarnya masih terbang karena pramugari. Terus mau menikah lah di rumah itu yang mengurusi pernikahan ya mung saya sendiri, saya aja di Semarang, Klaten, mak ngurusi sendiri, tapi alhamdulillah diberi kekuatan, diberi kelancaran, diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan apa-apa. Kemudian setelah itu saya memohon lagi sama Allah, ya Allah, waktu itu ibu saya udah mulai sakit, terus teman-teman bilang bisa duwe ibu diopeni sing apik, aku ki lho wis SMA wis ora duwe ibu, wis gini-gini, terus saya akhirnya pasrah, ya Allah, saya ini orang yang lemah maka kuatkanlah aku. Saya ini orang yang terhina maka muliakanlah aku. Hamba ini adalah orang yang fakir maka kayakanlah aku. Saya selalu berdoa seperti itu. Allahumma ini dhonifun fakoini, wa ini dhalilun fa'angizani, wa ini fakirun fa'agnikni, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selalu seperti itu yang saya minta, Pak. Pada waktu itu saya sudah, bagaimana saya bisa merawat ibu, uang saya sendiri aja, ibaratnya merawat diri saya sendiri aja enggak bisa. Saya Senin sampai Jumat di Semarang, Sabtu sama Minggu di rumah, untuk keluarga, untuk orang tua. Terus saya pokoknya pasrah sama Gusti Allah, kalau semuanya saya pasrahkan. Tidak pernah putus. Kalau dulu pada waktu masih seperti ibu ya, masih menstruasi itu saya mesti ada kosongnya. Tapi kalau sekarang sudah enggak ya full sampai sekarang itu alhamdulillah tidak pernah putus. Terus pada waktu itu mungkin ibu saya sudah sakit, masuk rumah sakit. Tiba-tiba ada pandemi, lockdown Udinus, mulai tanggal 16 Maret. Nah itu saya bisa ngajar dari rumah, bisa ngopeni ibu saya sampai full, sampai 24 jam. Ibu saya merasa ada yang merawat gitu, walaupun sakit hatinya bahagia, hatinya senang saya bisa nunggoni terus gitu. Terus habis itu sampai ibu saya meninggal, jadi dari Maret sampai November itu sampai ibu saya meninggal. Jadi saya enggak bisa kemana-mana, anggur keluar sedikit dipanggil, ya wis tak kuat-kuatke lah, alhamdulillah muga-muga diparingi kuat, ibu saya menjadi bahagia hatinya gitu sebelum meninggal. Nah, terus akhirnya November itu ibu saya meninggal, sampai ada kataman saja saya enggak bisa ikut. Kalau ikut paling menangis, ibu saya yang terus manggil saya terus ya, terus saya enggak konsentrasi, ya wis rasah melu kataman, sampai ditanya sama teman-teman, Bu Erna kok enggak ikut kataman, karena kondisi saya baru seperti itu. Jadi Erna sudah cukup ya Bu? Iya. Nangis. Nggih Pak, sudah cukup. Pokoknya ujian saya ya masih banyak. Sekarang doanya cuma semoga kehamilan anak saya yang kedua ini diberi kesehatan, keselamatan, dan pelindungan. Gitu aja Bapak. Amin. Makasih ya Bu Erna. Nggih. Semoga istiqomah bangunkan kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi bisa mencontoh itu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu,
Ini sebenarnya saya ada permintaan dari satu ini, tapi masih mungkin 1-2 menit kali ya. Monggo Mas Widadi ini yang tadi dari tadi WA ini mau nambahi apa, tapi syaratnya jangan lama-lama ya. Gitu. Nggih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit Bapak nyun sewu, mohon izin Bapak Ibu. Tadi yang sebenarnya yang diatur ke Bu Erna itu sudah dilakukan Bapak, itu kami kan, saya sendiri dari Bapak itu dari 93, jadi Bapak itu nyun sewu tadi mungkin pernah disampaikan, tapi Bapak mungkin sedikit kelewatan. Semenjak saya masuk IMKA itu Bapak juga melakukan SMS. Waktu itu belum ada WA, saya SMS, jadi SMS reminder. Jadi setiap karyawan itu di SMS Bapak. Setiap jam 2 itu di SMS. Jadi bangun untuk tahajud itu, satu itu. Jadi continue gitu, seperti itu. Dan lagi suatu waktu Bapak juga ngendiko kalau misalkan kita datang ke IMKA waktu itu, datang IMKA veteran, veteran. Saya masuk di veteran itu datang untuk tahajud, kemudian tahajudnya di bagian masing-masing, di ruangannya masing-masing. Kebetulan saya di lab, jadi sholatnya di lab, seperti itu. Ada yang di keuangan, ya sholatnya di keuangan. Jadi itu yang dilakukan Bapak Ibu rawuh di veteran 45, waktu itu saya kemutan. Dan saya Bapak tadi kalau mengenai hasil, alhamdulillah waktu itu saya berdoanya hampir sama, jadi saya minta jodoh yang di Semarang saja. Sampai saat ini saya alhamdulillah jodohnya ngopek, jadi ngopek tonggo saya. Alhamdulillah. Ketularan, Pak. Iya. Ketularan aku penggo. Iya, Bapak, jadi hasilnya seperti itu. Ingatan mohon Bapak, seperti itu seringnya aja. Oh iya, terus waktu itu Pak Widadi, saya hadiahin buku Latasan ya. Oh iya, Bu. Ini ya. Iya, alhamdulillah Latasan kan, yang itu terus SMS-nya bales, terus saya beli buku Latasan, saya hadiahin semua ya, kayaknya ya, benar ya. Iya Bu, masih kemutan Ibu ya. Iya, Ya, saya tahajud 7 malam di IMKA Singosari, 7 malam di IMKA Veteran. Terus di Nakulo, 7 malam. Ya Ibu Bapak, supaya bisa continue, karena dulu saya itu diajari 7 malam. Kalau sampai putus permohonanmu sulit dikabulkan. Nah itu kan ya diputus toh. Iya. Diputus, jadi ada motivasi, ada gitu. Ya, keinginan. Jadi supaya bisa rutin gitu. Jadi jauh hari sudah dikasih hati-hati kalau mau 7 tahajud dihitung, jangan sampai putus. Misalnya sing putri kapan menstruasi, itu menstruasi dianggap putus juga karena baru 2 hari terus nah berarti putus. Kalau sekarang dan insya Allah nggak putus. Hati-hati, nanti mungkin tahu-tahu ada tamu, sahabat, datang ngejak ngobrol sampai larut malam. Nah, kita enggak bisa bangun. Bangunnya. Nah, jadi banyak sekali godaan-godaan yang kayak begitu sehingga menyebabkan kita enggak bisa bangun. Tapi bolehnya kalau sampai putus berarti doamu sulit dikabulkan atau lama. Nah, padahal nyuwun ini dikabulkan, pengen bisa bayar gaji, pengen iki. Ya itu motivasi. Jadi ternyata 7 malam itu hanya latihan. Jadi kalau itu sudah terbiasa ya wis saben dina wis biasa. Iya. 12 terus ya Bapak ya. Nggih. Nggih Pak Abdul monggo. Bapak Ibu. Ini sholat duha biasakan habis mandi langsung sholat duha itu enak sekali. Pagi. Satu hal jangan tanya dalile apa, aku tak mudeng. Bapak tadi sudah sebutkan tadi ya surat Al-Isra ayat 79. Ya, itu kalau 7 malam barang kuwi apa? Saya ora mudeng soe. Itu yang penting manjur. Itu dalil itu dalil kebiasaan orang Jawa ini. Jadi kalau jalaran weting tresno, jalaran saka kulino itu. Betul. Dikulinake dulu.
Tapi kan dalilnya yang Bapak baca tadi. Ya itu dulu itu bangun jam 2.14 loh. Sepertiga malam 2.14 itu. Subuhnya itu masih lama. Jadi jam 14 ya Pak ya. Subuhnya masih lama loh. Aduh. Luar biasa ya. Dulu Ya. waktu angkat rahim ya, aku operasi angkat rahim itu masih rungkuk-rungkuk, tetap datang ke itu di Pulau malam-malam itu sambil duduk di kursi kalau sholat kan masih ini habis operasi kan, operasi angkat rahim itu tetap kan kok datang tahajud malam itu sambil duduk di kursi sholatnya. Pokoknya sip lah, lakukan sholat malam. Nyuwun diparingi mantu. Nah, seorang Semarang tambahi sing saya kenal. Ngono. Mantuku do guyu iki. Oh, jebule aku di Ngani ta aku. Itu nggak baik kok ya. Mas Guru. Orang yang saya kenal. Mbak Tita, Mbak Tia, Mas Guru, Mas Wisnu pada dengar enggak ini? Alhamdulillah. Itu Mas Guru itu. Didoain Mami loh Mas. Monggo anak mantunya merasa didoakan enggak ini Pak Guru, silahkan ini. Masih ada, ya saya cukupkan jam 10 lah gitu untuk malam istimewa ini. Monggo Pak Guru, merasa didoakan sama Mami apa enggak gitu. Jadi anak baik, jadi pinter nih, jangan-jangan memang aslinya pinter atau karena didoakan sama Bapak. Monggo Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Bingung juga mau ngomong, tapi ya yang namanya tahajud itu memang nyata. Kalau aku bilang Nabi Muhammad itu yang mukjizatnya itu ya Al-Quran, yang mungkin yang salah satu yang bisa dikatakan tersisa untuk kita yang bisa memang terlihat istilahnya. Untuk kita itu ya salah satunya mungkin dengan tahajud. Ya ini dulu itu saya ingat sekali. Jadi S2 itu awal S2 itu saya di Malaysia. Ya alhamdulillah setiap malam itu sholat tahajud. Nah pemikirannya sederhana, pengen sekolah itu lulusnya cepat dan tidak menyulitkan. Setelah dua juga harapannya berumah tangga. Karena berpikirnya ingat Rasulullah itu menikah umur 25 kalau nggak salah. Nah, memang cita-cita pada saat itu mengikuti jejak Rasul umur 25. Nah, sampai di Malaysia itu belum ada pikiran apa ya, dijalani saja. Tapi ternyata dengan tahajud tiap malam itu ternyata ada jalan ya. Akhirnya bisa selesai studi setahun dan bahkan dapat plus bonus sampai di Udinus malah ketemu jodohnya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Abdul, Pak Comblang. Kita dari enggak Pak ya. Abdul apa Bu Kusni? Lewat itu juga. Dan ini juga jalannya itu kayak memang apa ya, nggak diduga. Jadi kayak kalau air tuh ngalir ya lewat celah-celah cabangnya itu kan banyak. Tapi seperti Allah pilihkan cabang yang terbaik melalui Pak Abdul, diperkenalkan dan sebagainya. Dan itu apa ya, sama sekali nggak berpikir, nggak ada apa ya, harus begini, harus begitu, nggak, dijalani aja. Dan ternyata ya berikutnya ya alhamdulillah jadi mengenal Bapak Ibu Rektor saat ini malah menjadi ya ini juga Abdul Tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini macam-macam ya doanya Bapak Ibu, ya doanya Mas Guru, ya keberuntungan Udinus, keberuntungan semuanya. Ini saya lihat di sampingnya Mas Guru ini ada Mas Rindang ini. Ini ya ahli tahajud juga ini, cinta Udinus itu. Mas Rindang, penuhi waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dita kesenyum-senyum, Mbak Dita. Mbak Dita senyum-senyum. Ini bisa urut kok, di depan saya ini ada Mas Guru, Mas Rindang, Mbak Dita ini nggak bisa jejer sama Bapak Ibu. Mas Rindang. Ya. Terima kasih ya Pak Abdul waktunya. Ya. Saya nggak tahu nih Pak Abdul mau ngomong apa sih, bingung. Ya mungkin yang lain bisa Mas Pulau mungkin atau Mbak Dita itu. Ali baca, ya Mas Rindang dulu. Oh, saya mau ngomong apa ya Pak Abdul nih ya, terima kasih ya. Ya semoga semuanya sehat-sehat, Bapak Ibu saya sehat-sehat, Mbak saya, Mas saya, adik saya sehat semua, orang Udinus sehat semua, berkahi selalu. Amin. Nah kan malah bagus kan berdoa ini Mas Rindang ini ya. Ya, itu aja Pak Abdul dari saya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Rindang. Tadi sudah disebut ini closing Mbak Dita ini. Ayo Mbak Dita. Gimana pelajaran tahajudnya? Udah khatam belum? Assalamualaikum. Mau udah diwakili sama Pak Guru sama Pak Rindang itu loh, Pak Abdul ini. Depan soalnya. Gimana Mbak Dita pelajarannya? Agak 11-12 sama Mas Guru, Pak Abdul, waktu tahajud yang ini banget ya, waktu minta nikah muda. Kalau suka dibecandain sama papa, kamu kok seneng men kalau nikah muda, ya itu memang ya sih Pak, itu salah satu doaku dulu pengen nikah muda. Mungkin ya di tahajud itu juga sih, dari tahajud itu juga ketemu lagi sama Mas Pulung. Jadi Mas Pulung yang ditahajuti ya Mbak Dita waktu itu ya? Enggak khusus Mas Pulung, maaf bro. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu, Mbak Dita, Mas Rindang, Mas Guru, Bapak Ibu sebagai narasumber panjang, Alhamdulillah pesertanya masih tadi sampai tetap 200, masih 106 itu ya. Jadi memang sesekali Bapak Ibu memang harus memberi ini inspirasi kita semua, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita bisa mengikuti, karena yang baik mestinya kita bisa mengikuti. Tadi sudah banyak trik, banyak cara, banyak kalkulasi hitungan yang semuanya mengarah bahwa sholat tahajud itu adalah sesuatu yang mudah tapi bermanfaat dan hadiahnya sangat besar. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau dengan istiqomah. Amin. Amin. Hanya cukup panjang, mohon maaf Bapak Ibu berkepanjangan karena saya pikir ini baik buat kita. Untuk seterusnya waktu saya kembalikan pada Pak Edimul. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Syukur yang telah memimpin ramah tamah yang sudah lengkap semua tadi apa yang disampaikan ya. Saya kira untuk berikutnya kita selain Pak Rektor ini tentunya guru besar kita punya 2 guru besar ini juga dimohon untuk bisa mengisi acara khataman Quran ini ya. Prof. Pri atau Prof. Ucok lah ya untuk minggu depan gitu ya. Siap ya Prof? Prof. Pri, Ucok. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira udah cukup apa yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan kita bisa meneladani, bisa mengerjakan, bisa mempraktekkan
insya Allah mulai malam ini ya, insya Allah mulai Allah, amin, amin. kita coba untuk dijalankan ya. Amin. Walaupun berat kita paksa ya, kalau perlu kita tadi ya dikepiuri banyu, kepiuri air ya biar bangun. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.